Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mulia Anggussari. Saya sebagai HRD perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan kita. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja sih peran-peran dari bagian dari struktur organisasi tersebut. Yang pertama itu pada bagian struktur organisasi perusahaan kita, yaitu perusahaan PT Mandiri Jogja Internasional, ada direktur. Di sini direktur bertugas untuk mengembangkan perusahaan secara menyeluruh, bertanggung jawab penuh atas keseluruhan karyawan, pengembangan jangka panjang perusahaan. Kemudian dapat mengangkat dan memberhentikan seorang manajer, mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk perusahaan. Yang kedua yaitu ada divisi manajer umum yang bertugas untuk membantu tugas dari direktur tersebut, mengatur keseluruhan kegiatan dari perusahaan, kemudian bertanggung jawab langsung pada bawahannya. Yang kedua ada kepala R&D. Tugasnya yaitu bertanggung jawab kepada Departemen R&D, mengawasi kinerja karyawan-karyawan yang ada di departemennya masing-masing, melakukan koordinasi maupun komunikasi kepada customer. Oke, yang keempat itu ada marketing. Nah, di sini marketing bertugas untuk melakukan strategi pemasaran produk serta mempromosikan produk ke lingkungan luar. Yang kelima yaitu ada bagian gudang produksi atau gudang material. Nah, di sini mereka bertugas untuk menyimpan bahan baku dan menyimpan peralatan yang akan digunakan selama proses produksi. Yang keenam ada kepala produksi. Nah, kepala produksi ini bertugas untuk merencanakan atau mengendalikan proses produksi produk, mengawasi keberlangsungan sistem produksi, kemudian bertanggung jawab terhadap karyawan di departemen produksi itu sendiri. Menentukan penjadwalan produksi suatu produk. Yang ketujuh itu ada akuntansi pada perusahaan, di mana mereka bertugas untuk melakukan pembukuan keuangan perusahaan serta bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Yang keenam itu ada teknisi. Nah, teknisi pada perusahaan bertugas untuk melakukan pemeliharaan peralatan-peralatan serta mengatasi gangguan-gangguan yang ada pada peralatan selama proses produksi. Yang kesembilan ada HRD. Nah, HRD ini bertugas untuk membuat kontrak kerja pada karyawan, membuat SOP, job description, training, serta bertugas untuk merekrut karyawan. Yang terakhir itu ada kasir. Nah, di sini kasir bertugas untuk melayani pelanggan pada showroom, menjaga showroom, serta melakukan proses transaksi jual beli pada showroom. Kemudian, kasir ini bertanggung jawab penuh pada bagian showroom. Nah, sudah dimengerti bagian-bagian dari struktur organisasi perusahaan kita? Sudah, Bu. Baiklah, saya akan membagikan tugas kalian masing-masing sesuai dari struktur yang tadi saya bacakan. Yang pertama itu Mbak Merly. Mbak Merly di sini nanti akan masuk ke bagian divisi marketing, yang mana bertugas untuk melakukan strategi pemasaran produk serta memproduksikan produk kepada masyarakat. Yang kedua itu ada Mbak Nia. Nah, di sini Mbak Nia bertugas sebagai teknisi, yang mana teknisi ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap alat produksi dan mengatasi gangguan pada alat produksi. Yang ketiga yaitu ada Mbak Triana.
Nah, di sini Mbak Triana bertugas sebagai kepala produksi, yang mana mereka akan bertugas melakukan perencanaan serta pengendalian produksi produk. Selanjutnya ada Mbak Ulan. Mbak Ulan di sini saya akan masukkan ke bagian gudang material, yang mana akan bertugas untuk menyimpan bahan baku, menyimpan peralatan-peralatan yang akan digunakan selama proses produksi. Dan yang terakhir ada Mbak Umini. Mbak Umini akan masuk ke dalam divisi kasir, yang mana bertugas sebagai melayani customer atau pelanggan, bertanggung jawab kepada showroom, serta melakukan transaksi jual beli yang ada pada showroom. Bisa dipahami tugasnya masing-masing? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Belum ada. Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, jika belum ada, silakan teman-teman atau mbak-mbak semua membaca kontrak yang sudah saya berikan dan yang sudah saya letakkan di mejanya masing-masing. Silakan dibaca kontraknya. Jika ada yang keberatan dengan kontrak kerjaan tersebut, silakan bicarakan kepada saya. Seperti itu. Baiklah, saya persilakan untuk membaca kontraknya masing-masing. Bagaimana? Apakah kontraknya sudah dibacakan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ada kontrak. Ada yang keberatan dengan kontrak dari perusahaan ini? Kalau dari saya tidak ada, Ibu. Saya juga tidak, Oke, Bu. baiklah. Oke, jika tidak ada, silakan jika teman-teman bersedia untuk melaksanakan atau mengikuti atau mampu dalam menjalani tugas-tugas yang sudah saya berikan tadi, silakan teman-teman semua menandatangani kontraknya sebagai bukti bahwa teman-teman semua menjadi karyawan pada perusahaan ini. Silakan teman-teman semua tanda tangani jika tidak keberatan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, saya ingin bertanya, apakah ada yang masih bingung dengan tugasnya masing-masing? Cukup jelas, Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, atas perhatiannya terhadap apa yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa berkontribusi dengan baik, bisa bertanggung jawab terhadap peran-perannya yang ada di perusahaan ini. Semoga kita semua bisa meningkatkan mutu dari perusahaan dan bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.